Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Baik, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik-topik yang bisa dilihat yaitu tentang decoder, eh, encoder, dan sebagainya. Jadi ini decoding sebenarnya. Tapi saat membicarakan tentang decoding, tentu kita akan membicarakan tentang decoder dan encoder dan seven segment. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Muhammad Musadat dengan NIM A1C320038 dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang decoder. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang decoding, kita harus membahas dulu apa itu decoder. Nah, yang pertama, ada beberapa hal. Jadi terkait decoder ini, Nah, decoder ini adalah suatu digital informasi yang merepresentasikan suatu bentuk sistem biner yang dikonversikan ke sistem yang lain. Nah, jadi decoder ini bagaikan sebuah mesin yang menerjemahkan suatu bahasa, baik misalnya bahasa biner menjadi suatu bahasa yang lain, misalnya bahasa desimal seperti itu. Nah, nah lalu selanjutnya, jadi decoder ini merupakan suatu rangkaian logika yang berfungsi menyederhanakan suatu input yang nantinya dimasukkan itu biasanya berupa biner supaya lebih mudah dipahami. Nanti outputnya misalnya dalam bentuk desimal. Nah, decoder ini biasanya juga didefinisikan sebagai sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah atau mengodekan ulang suatu bilangan-bilangan biner menjadi suatu output. Nah, outputnya itu seperti yang disebutkan tadi ialah untuk mengubahnya dari biner ke desimal seperti itu. Nah, baik. Nah, yang kedua, decoder ini nanti terdiri dari N masukan lalu keluar menjadi 2 pangkat N keluaran. Nah, jadi misalnya masukannya 2, nanti keluarnya 4. Jadi decoder ini adalah suatu rangkaian yang mengubah, misalnya kita memasukkan input 1, 0, nanti akan muncul keluaran 4, 1, 0, 0, 1, atau 0, 0, 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, proses pengkodean dari decoder ini itu namanya decoding. Itulah yang disebutkan pada judul besar kita pada hari ini, yaitu decoding. Nah, only one of the two n input line respond with a logic one to give input combination value its n input lines. Jadi, nah seperti ini. Nih, jadi ini ada 3 input. Jadi ada I0, I1, dan I2. Lalu untuk output itu 2 pangkat n seperti yang disebutkan tadi. Jadi n input ada 3, sedangkan yang output 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, saat dimasukkan input 3, misalnya 0, 1, 2, nah maka akan banyak sekali muncul berdasarkan nama dari decoder. Misalnya decoder 24, decoder 38, dan seterusnya. Nah, jadi decoder ini mengubah bahasa biner yang dimasukkan dalam suatu proses yang namanya decoding menjadi suatu keluaran. Nah, baik itu bilangan desimal dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lanjut mungkin. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh decoder yang paling sederhana. Decoder 24. Jadi ada 2 input. Tadi kan N-nya 2, jadi outputnya 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, A1 dan A0 ada input dan
keempat Y ini dari Y0 sampai Y3 ini adalah keluaran atau output. Jadi misalnya kita memasukkan input 1 atau 0, 0, 0, 1, 1, atau 1, 0, maka akan muncul keluaran seperti yang sudah ada. Nah, tabel ini disebut dengan tabel kebenaran karena ini adalah kemungkinan, segala kemungkinan yang bisa terjadi dari semua input yang bisa kita masukkan. Misalnya kita memasukkan input 00, maka pada Y3 itu hasilnya berapa, Y2 hasilnya berapa, Y1 dan seterusnya seperti itu. Nah, jika kita masuk input 11, maka semua kemungkinannya akan terjadi. Jadi setiap kemungkinan itu sudah dijelaskan pada tabel kebenaran. Jika ada 3 input, maka akan banyak lagi untuk keluaran seperti yang ini tadi. Nah, ini akan lebih banyak lagi tabel kebenarannya. Nah, ini adalah diagram logika. Jadi, nah ini seperti rangkaian. Jadi, ini adalah decoder yang disusun seperti rangkaian. Nah, ini adalah sederhananya, bentuk sederhananya. Jadi, ini sebelum memasuki ini adalah gerbang-gerbang logika yang digunakan. Nah, gerbang-gerbang logika ini bisa bermacam-macam digunakan untuk membuat suatu decoder, bisa menggunakan AND, NOR, dan gerbang-gerbang lain yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah logic diagram atau diagram logika, terus ada simbol. Nah, ini untuk yang 38, decoder 38, dan ini adalah keluaran. Nah, ini tadi yang saya bilang. Keluaran, tabel kebenaran untuk decoder 38. Seperti ini. Lebih panjang daripada 24 decoder. Nah, jadi decoder sendiri adalah suatu kombinasi yang bisa mengubah binary number dengan berurutan menjadi sebuah keluaran yang lain. Nah, ini pemanfaatan decoder 2 pangkat 4 decoder dengan memanfaatkan decoder 38. Nah, jadi ini membuat decoder 416 ya, 416. 4 berapa ya itu? Jadi membuat suatu decoder yang lebih besar menggunakan decoder yang kecil seperti itu. Seperti ini contohnya. Ini tabel kebenarannya akan lebih panjang lagi, lebih rumit. Nah, ini tipe-tipe lain decoder bisa dilihat. Sebenarnya ada banyak sekali decoder yang bisa dibuat menggunakan IC, misalnya kita menggunakan IC AND, bisa menggunakan IC 7404, 7400, tergantung dari sebagaimana kita butuh decoder itu. Nah, ini beberapa poin-poin yang sudah saya catat. Jadi sebuah N2 line decoder is a min-term generator. Jadi decoder decoder itu adalah min-term generator. Nah, ini mungkin bisa kita. Nah, ini decoder 38 menggunakan gerbang OR. Dia ada gerbang AND, ada NOR dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada menggunakan gerbang NOR. Jadi ini bisa digunakan pada berbagai macam gerbang logika tergantung bagaimana kita butuh. Nah, seperti itu. Nah, ini menggunakan gerbang NAND atau NID, kebalikan dari NAND. Kebalikan dari AND maksud saya. Seperti ini. Gerbang yang digunakan itu bisa bermacam-macam memang karena sesuai kebutuhan kita, bagaimana kita butuh, lalu jika itu bisa dapat kita gunakan seperti itu. Nah, ini yang gerbang AND yang biasanya sering digunakan. Lanjut. Nah, yang kedua adalah encoder. Prinsipnya sama seperti decoder, akan tetapi ini kebalikan dari decoder. Misalnya tadi decoder itu dua input, 4 output. Nah, encoder itu kebalikannya. Inputnya ada 4, sedangkan outputnya ada 2. Seperti itu. Nah, jadi
ini adalah kebalikan dari decoder. Decoder tadi mengubah suatu sistem binary menjadi suatu bilangan desimal dalam suatu proses yang namanya decoding. Sedangkan encoder itu mengubah suatu bilangan desimal menjadi suatu bilangan biner atau suatu sistem atau gelombang-gelombang seperti itu. Misalnya tegangan tinggi, hidup lampu, atau tegangan rendah atau nol, mati lampu gitu. Nah, itu prosesnya disebut encoding. Nah, jadi prinsipnya sama, cuman berbeda namanya saja. Nah, ini adalah contohnya. Nah, jadi ada 8 input dan ada 3 output. Kebalikan dari decoder 38 tadi. Prinsipnya sama. Jadi misalnya tabel kebenarannya, ntar saya cari tabel. Nah, jadi ini adalah ekspresi boolean. Jadi ekspresi boolean itu sudah kita pelajari bahwa itu yang merepresentasikan bagaimana sebuah tabel kebenaran. Nanti misalnya kita sudah membuat tabel kebenaran, maka kita bisa susun bagaimana ekspresi booleannya. Nah, jadi ini encoder 4 atau 2, 4 to 2. Jadi kebalikan dari decoder. Seperti itu. Ini ada priority encoder. Jadi jika saudara sudah memahami bagaimana definisi decoder, cara kerja, prinsip, maka untuk encoder juga akan paham karena prinsip kerjanya berkebalikan seperti itu. Jika kita memasukkan input 1001, maka hasilnya misalnya 10, 1000, maka hasilnya 01 seperti itu. Prinsipnya sama, tapi cuman berkebalikan. Nah, ini yang saya cari. Jadi nih, ini ada 8 input dan ada 3 keluaran. Nah, jadi ini kebalikan sama saja. Ini tadi yang bagian ini dipisah. Jadi ini tadi yang di bagian di sini, sedangkan ini di belakang. Nah, tapi ini diputar sesuai dengan kebutuhannya. Karena begitulah prinsip encoder, mengubah suatu bilangan desimal menjadi gelombang-gelombang atau tegangan yang dibutuhkan. Misalnya untuk perangkat-perangkat digital elektronik seperti itu. Nah, lanjut. Oh, ini sudah. Nah, jadi seperti itu prinsip dasar encoder. Jadi dia mengubah suatu kode atau bilangan-bilangan desimal menjadi suatu gelombang-gelombang atau sinyal yang dapat memanfaatkan biner-biner tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa encoder ini adalah alat, ya, alat yang mengubah suatu sistem, misalnya desimal, menjadi suatu masukan, misalnya bilangan biner atau bilangan yang mengeluarkan suatu tegangan seperti itu. Nah, proses pengubahannya, ya itulah yang namanya dengan encoding gitu. Nah, seperti itu. Mungkin bisa. Nah, selanjutnya adalah 7 segment. Nah, 7 segment ini 7 bagian ya. Jadi namanya 7 bagian, tetapi nanti jika kita kupas lebih dalam itu ada beberapa bagian, 8 atau 9. Jadi dari poin-poin ini 7 segment adalah suatu segmen yang digunakan untuk menampilkan angka. Jadi seperti papan skor kalau kita nonton bola. Nah, ini merupakan display visual yang digital. Lalu penggunaannya adalah untuk menampilkan informasi secara visual. Jadi misalnya di Masjid Epkip misalnya, itu kan ada yang berjalan-jalan itu. Ada misalnya waktu subuh itu jamnya sekian. Nah, itu adalah contoh dari penerapan 7 segment. 7 segment display memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dengan on atau off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Nah, angka-angka dari 0 sampai 9, ada 9, nah, menggunakan kombinasi. Jadi, nih, LED 7 segmen. Ini umumnya ada 7 dengan elemen garis dan 1 segmen titik. Nah, ada di bawah ini titik. Nah, di gambar ini. Nah, jadi cara kerjanya tuh mudah. Jadi misalnya bagian yang pertama ini.
Jika kita on kan, maka dia hidup dan jika off kan dia mati. Jadi itu bagaimana kita butuhkan. Misalnya jika ingin menampilkan angka 7 misalnya. Nah, kita hanya menghidupkan bagian A misalnya, bagian yang diperlukan untuk membentuk angka 7 seperti itu. Nah, seperti ini. Mungkin lanjut. Nah, ini untuk karakter yang bisa ditampilkan. Jadi ada 0, 1 sampai 9, lalu ada huruf A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, N, O, P, R, S, U, Y, dan Z. Nah, ini biasanya seperti yang kita ketahui untuk skor-skor atau informasi yang berjalan di masjid biasanya ya kita lihat. Nah, ini konfigurasinya di segmen-segmen dari 7 segmen ini. Ada beberapa bagian. Nah, lalu ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi ada urutannya nih seperti ini. Jadi ini bisa kita hidup atau matikan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita tampilkan di informasi itu. Nah, seperti dari dari input decoder. Nah, decoder itu kan inputnya sedikit, outputnya banyak. Nah, keluar jadi suatu output yang masuk ke the driver. Nanti driver itu diolah, lalu keluaran. Nah, keluaran lalulah menjadi tampilan pada 7 segment. Misalnya kita ingin menampilkan angka 8, maka hidupkan semua dari bagian itu. Nah, ini sama saja tadi seperti ini. Dari decoder ke driver ke 7 segment. Nah, ini tabel kebenaran. Nah, ada juga tabel kebenaran untuk 7 segment. Tidak memungkinkan. Maksudnya di 7 segment ini itu juga ada tabel kebenaran yang merepresentasikan setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Nah, ini persamaan boolean. Nah, persamaan boolean ini cuma hanya tabel kebenaran persamaan booleannya. Sebentar. Oh, mungkin salah. Ini mungkin untuk persamaan boolean itu memang agak sedikit rumit, tetapi mungkin untuk bagian pengantar rekan-rekan mungkin bisa mengetahui secara umum saja gimana encoder, decoder, dan 7 segment. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.